Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bimo Tumah Hidayatullah, NIM 162021010. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sumber hukum Islam. Yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran menempati posisi pertama, kemudian disusul sunnah atau hadis, dan yang terakhir ijtihad. Jika melihat begitu luas dan persuasifnya Al-Quran dalam menuntut manusia, menjadikannya sebagai kitab utama dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Maurice Bucaille, seorang dokter ahli bedah kebangsaan Prancis, kagum dengan isi Al-Quran. Ia mengatakan Al-Quran merupakan kitab suci yang diobjektif dan membuat tunjuk bagi pengembangan ilmu pengetahuan modern. Kandungan ajarannya sempurna dan tidak bertentangan dengan hasil penemuan sains modern. Rujukan tersebut memberikan kesimpulan yang jelas bahwa orientasi pendidikan Islam dimuat di dalam Al-Quran bagi kepentingan manusia ketika melaksanakan amanat dari Allah. Oleh karena itu, pelaksanaan pendidikan Islam harus senantiasa mengacu dan berpegang pada sumber tersebut agar manusia menjadi dinamis, kreatif, dan religius. Dengan sikap ini, proses pendidikan Islam akan senantiasa terarah dan mampu menciptakan manusia yang berkualitas dan bertanggung jawab terhadap semua aktivitas yang dilakukan. Oleh karena itu, Al-Quran menjadi landasan semua ajaran Islam yang menyangkut hubungan vertikal manusia dengan Tuhan, ibadah, maupun hubungan sosial, masyarakatan, muamalah. Terhadap kedudukan Al-Quran seperti kaum muslimin, dipercaya sepenuhnya bahwa Al-Quran merupakan landasan bagi semua ajaran atau doktrin-doktrin Islam yang telah berkembang. Sepanjang sejarah, ada beberapa prinsip mendasari, yaitu satu, nilai-nilai yang mendasari dan menjiwai tingkah laku seorang muslim. Yang kedua, tujuan hidup muslim untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Yang ketiga, posisi dan fungsi manusia sebagai hamba Allah yang wajib beribadah kepadanya baru dapat dipahami dan dihayati bila mana ditanamkan kesadaran tentang perlunya sikap orientasinya dalam hubungan dengan Tuhan. Yang keempat, kelengkapan dasar manusia diberikan Allah dalam dirinya yang berupa fitrah dan mewahib atau presupposisi. Yang kelima, secara universal memudayakan manusia melalui agama. Tanpa melalui proses kependidikan sulit untuk dapat direalisasikan. Yang kedua, sunnah atau hadis. Di samping Al-Quran yang sudah dijelaskan sumber ajaran Islam, selanjutnya adalah sunnah atau hadis. Dalam bahasa Arab, sunnah berarti jalan lurus dan perilaku sosial yang sudah melembaga atau tradisi. Oleh karena itu, sunnah Rasul berarti praktik kehidupan yang dilakukan dan berlangsung pada masa Rasul Muhammad hidup. Sementara itu, kata hadis berasal dari bahasa Arab, berarti berita atau catatan, khususnya tentang perbuatan, perkataan, dan ketetapan Rasul Muhammad.
Dalam hal ini, setidaknya terdapat 4 posisi penting sunnah atau hadis. Yang pertama, mempertegas kandungan makna ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran. Yang kedua, penjelasan secara rinci atas ketetapan hukum oleh ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran. Yang ketiga, penjelasan ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran oleh hadis. Kadang-kadang mengambil bentuk pembatasan atas ketetapan hukum yang terkesan, meliputi semua aspek. Yang keempat, hadis berfungsi memberikan pengecualian terhadap keputusan hukum dalam ayat-ayat Al-Quran. Al-Quran dan hadis memberikan beberapa contoh tentang pendidikan, yaitu yang pertama, pendidikan keteladanan. Yang kedua, pendidikan dengan adat kebiasaan. Yang ketiga, pendidikan dengan nasihat. 4, pendidikan dengan perhatian atau pengawasan. Yang kelima, pendidikan dan hukuman. Yang terakhir yaitu ijtihad. Ijtihad berasal dari bahasa Arab yang berarti mengerahkan kemampuan. Kata tersebut kemudian berkembang menjadi bahasa hukum Islam yang menunjuk pada upaya maksimal dalam rangka memperoleh ketetapan hukum berdasarkan sumber-sumber ajaran Islam, Al-Quran, dan Sunnah hadis. Baiklah, itulah yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.